Silakan Bu Alida. Silakan Bu Alida. Oh iya, baik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami hendak mengucapkan syukur. Ya. Bapa yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur atas segala kasih karunia Bapa. Engkau yang telah memelihara kami. Bapa, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Bapa, tolong bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Bapa. Dan biarlah firman-Mu ini dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, tolong Kau juga berkati untuk internet, untuk listrik ini Bapa, selama Zoom ini Bapa, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Bapak, biarlah semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar pelajaran nomor 23, ya, lanjutan dari buku ketiga, ya. Kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran Daud dan pemberontakan Absalom. Ya, pelanggaran Daud, saya bacakan ayatnya. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya kepada perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Nah, kita lihat mengapa Daud melakukan dosa persinahan dengan Batsheba. Itu yang pertama adalah dia malas secara rohani. Kenapa? Karena ketika itu terjadi, Daud waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa bangsa Amon, ya. Jadi waktu itu meskipun Daud tidak ikut berperang, tapi setidaknya ya di istananya dia bisa hidup dengan saleh sambil berdoa untuk rakyatnya, untuk pasukannya. Tapi di sini kita lihat bahwa dia baru bangunnya di waktu petang, berarti di sore hari, ya. Kemudian yang dua, dia tidak dapat mengalahkan keinginan mata dan menjadi tergoda, ya. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keampuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan Yakobus 1 ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dia tidak dapat mengalahkan keinginan matanya, ya. Kalau dia sudah melihat, karena bagaimanapun dia dari atas dia lihat dengan tanpa sengaja awalnya, tapi kalau memang dia sudah lihat dan kemudian dia memalingkan, dia tidak lihat, nggak apa-apa. Tapi masalahnya dia terus-menerus, ya, sehingga menjadi tergoda. Kemudian yang ketiga, Daud kehilangan pertimbangan yang benar. Nah, ini yang penting. Kenapa? Karena orang sudah bilang bahwa dia adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het. Ya. Jadi jelas sekali bahwa Eliam adalah anaknya Ahitofel, penasihat Daud. Sedangkan Uria adalah salah seorang dari pahlawan Daud, ya. Dia adalah hamba yang setia. Jadi kalau sudah jelas sekali orang bilang itu istrinya istrinya Uria, ketika diberitahu begitu, ya, oh ya sudah sadar ya segera. Tapi di sini tidak melihat karena
sudah melihat terus-menerus, tergoda hatinya, sehingga pada akhirnya dia kehilangan pertimbangan yang benar dan dia melakukan dosa perzinahan dengan perbuatan. Ya. Jadi setelah Batseba hamil, untuk menutupi dosanya, ya, Daud mengirimkan pesan kepada Yoab, ya, untuk memanggil Uria dari medan perang. Ya, jadi supaya Uria pulang, Uria tidur sama istrinya, sehingga kalau hamil itu dikira hamil dari Uria. Ya, tapi ternyata Uria tidak pulang. Ya, dia tidur di depan pintu istana karena dia tidak enak ya sama dengan siapa? Dengan sesama teman-teman seperjuangannya. Ya, dia pulang dengan enak-enak, sedangkan teman-temannya sedang lagi berjuang. Ya, maka dia lebih baik tidur di depan pintu istana. Nah, karena itu, karena rencananya Daud ini gagal, maka kemudian Daud menulis surat kepada Yoab. Ya, menulis surat kepada Yoab, kemudian diberikan ke Uria agar Uria pergi lagi ke medan perang untuk menyerahkan surat ini kepada Yoab. Yoab itu jenderal ya, jenderal Daud ya. Untuk apa isinya? Yaitu untuk menempatkan Uria di barisan depan supaya dia mati terbunuh. Ya. Jadi pada akhirnya Uria memang mati terbunuh. Jadi kalau kita lihat seakan-akan Uria ini memang matinya mati dalam perang. Ya, yang mana orang-orang rakyat tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah rencana pembunuhan dari Daud. Ya. Kemudian setelah Uria mati, kemudian Batseba diambil oleh Daud dan Batseba melahirkan anak laki-laki. Nah, tapi 2 Samuel 11 ayat 27 dikatakan bahwa hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Ya, Tuhan tunggu ya supaya Daud itu bertobat, tapi karena Daud tidak kunjung bertobat, maka kemudian Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ya. Nathan itu artinya hati nurani. Ya, jadi Nathan ini dia menyadarkan Daud bahwa dia telah melakukan perbuatan yang mengabaikan firman Tuhan dan menghina Tuhan. Ya. 2 Samuel 12 ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Seperti itu. Nah, karena perbuatan Daud yang demikian, maka kemudian Nathan menjatuhi hukuman. Ya. Yang pertama, itu tertulis di ayat 10 sampai 14. Pertama, pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Kedua, malapetaka akan datang dari kaum keluarganya sendiri. Yang ketiga, istri-istrinya akan tidur dengan orang lain di depan umum. Ya. Nomor 4, anak yang dilahirkan baginya pastilah akan mati. Nah, seperti itu. Setelah mendengarkan teguran dari Nabi Nathan, kemudian Daud sungguh-sungguh bertobat. Ya. Di Mazmur 32, ya, Daud mengakui apa? Bahwa ketika dia menyembunyikan dosanya, itu tulang-tulang dia menjadi lesu. Ya. Memang dia ada perasaan seperti perasaan bersalah, tapi dia tidak mengakui dengan jujur. Dia tidak bertobat sepenuhnya atas dosa dia. Pada akhirnya apa? Dia merasa tulang-tulangnya menjadi lesu, ya seperti itu. Karena mengeluh setiap hari, ya. Jadi dia seperti tertekan seperti itu. Itu perasaan dia, ya. Nah, pada akhirnya Daud mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh sambil meratap, menangis banjir air mata, ya. Dan karena melihat ketulusan dari Daud, maka Tuhan menumpahkan kasih karunia pengampunan. Ya, Mazmur 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, caranya Daud ini adalah dia sampai dikatakan di Mazmur 6 ayat 7 bahwa dia bilang apa? Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Jadi kita lihat bahwa Daud itu benar-benar sangat menyesal, benar-benar bertobat, sampai nangisnya bukan nangis sebentar, tapi bukan nangis 1 hari, tapi nangis setiap malam. Dikatakan sampai badannya menjadi lemah lesu. Ya, kata lesu di sini adalah dalam bahasa Ibrani yaga, artinya sudah terkuras tenaganya, sudah sampai kehabisan napas, ya. Seperti itu. Jadi pertobatan yang sejati haruslah ada usaha yang keras dalam mencari pemulihan dan juga tentunya ada air mata. Mazmur 51. Karena dosa Daud ini sampai dosa yang seperti hatinya remuk, ya. Daud sampai mengakui apa? Daud bilang apa di Mazmur 32 ayat 1 sampai 2?
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi ada rasa sukacita Daud yang begitu besar karena dia merasa dia ada orang yang paling bahagia ketika dosanya diampuni, dosanya ditutupi, ya, seperti itu. Nah, Allah mengasihani Daud karena Daud benar-benar dengan rendah hati mengakui dosanya. Jadi Daud benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Jadi pertobatan yang sejati itu benar, menyesalnya dengan hati yang hancur, yang patah, yang remuk, dan juga memutuskan dosa dengan kehendak yang teguh. Nah, karena Daud sudah bertobat sungguh-sungguh sampai hatinya seperti hancur sampai patah, maka dikatakan apa? 1 Raja-Raja 15 ayat 5. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi kita lihat bahwa Daud menghasilkan buah yang layak bagi pertobatan, ya. Di Matius 3 ayat 8 itu sebenarnya bukannya buah yang sesuai dengan pertobatan, ya, dalam bahasa Inggris worthy of repentance, layak bagi pertobatan. Nah, karena Daud itu bertobatnya dengan sepenuh hati, ya, maka Tuhan tidak membuang Daud, ya. Tuhan tetap menjaga perjanjian yang telah dibuatnya dengan Daud meskipun Daud sudah berdosa, ya. Dia mau make sure supaya pelita itu tidak padam di dalam keluarga Daud, ya. Kemudian poin yang kedua adalah pemberontakan Absalom. Setelah waktu sekian lama bertahun-tahun, ya, kita lihat bahwa Amnon, ya, ini terjadinya di masa tua Daud, ya, pemberontakan Absalom ini, ya. Nah, Amnon adalah anak sulung Daud, ya. Dia cinta sama Tamar, itu adiknya Absalom, tapi lain ibu. Nah, Amnon ini dia pura-pura sakit dan lalu dia minta kepada ayahnya supaya Tamar menemui dia. Atas izin Daud, Tamar pun datang ke kamar Amnon. Tapi Amnon memperkosanya. Tapi setelah Amnon memperkosanya, setelah menidurinya, Amnon menjadi sangat-sangat benci kepada Tamar. Jadi mendengar berita tersebut, Daud sangat marah. Dan tentu hati Daud sangat sedih. Kenapa? Karena yang mengirimkan Tamar itu dia atas izin Daud. Ya, pasti hati Daud lebih sakit. Ya, Daud sangat marah. Dan Absalom dikatakan bahwa Absalom tidak berkata-kata tentang yang jahat maupun yang baik, tetapi ia mempersiapkan pembalasannya. Jadi kita lihat di sini bahwa Absalom itu memendam terus seperti itu, ya. Dia tidak berkata-kata yang jahat maupun yang baik. Setelah 2 tahun berlalu, ya, pada hari pencukuran domba, Absalom mau mengundang Daud dan semua anak raja, ya. Sebenarnya Absalom sudah punya rencana, ya, mau bunuh Amnon, ya. Tapi kemudian Daud bilang, saya nggak perlu datang, buat apa semua datang? Tapi kemudian Absalom terus memaksa, ya udah Amnon saja datang, semuanya yang lain datang. Nah, akhirnya Daud pun mengizinkan Amnon dan yang lainnya untuk pergi ke tempat pencukuran dombanya Absalom. Nah, di situ Absalom membunuh Amnon, kemudian Absalom kabur ke Talmai raja negeri Gesur. Ya, jadi ini terjadi sesuai dengan penggenapan firman Tuhan dari Nabi Nathan, ya. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Nah, hati Daud bagaimana? Dia pun juga sangat berduka cita. Kenapa? Karena atas izin dia juga Amnon datang ke tempat pencukuran domba. Ya. Jadi pada akhirnya Absalom tinggal di Gesur selama 3 tahun, ya, kemudian kembali ke Yerusalem, dan di Yerusalem pun baru ketemu dengan Daud 2 tahun lagi. Jadi total Absalom bertemu dengan Daud total 5 tahun, ya. Pada akhirnya setelah 5 tahun bertemu kembali dengan Daud. Nah, tapi Absalom ini punya niat hendak melawan Daud. Di sini Absalom hendak memberontak, hendak mau menjadikan dirinya sebagai raja. Kita lihat apa yang Absalom lakukan, ya. Dia menyediakan sebuah kereta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya.
ya. Kemudian dia mengambil kursi Daud menjadi hakim, ya, mengadili perkara yang dibawa oleh rakyat. Jadi ketika rakyat datang mau membawa perkaranya, kemudian dicegat oleh Absalom, terus ditanya masalahnya apa, ya. Kemudian Absalom berusaha memberikan solusi seperti itu. Jadi lewat dari sini Absalom mulai mencuri hati orang Israel. Itu dikatakan di 2 Samuel 15 ayat 1 sampai 6, ya. Pengadilannya Absalom itu tidak sah, ya, tidak jujur, ya. Dan bahkan Absalom itu bahkan mencela ayahnya dengan dusta. Supaya apa? Supaya orang tertarik sama dia, supaya orang mendukung dia menjadi raja. Dan pada akhirnya hati orang menjadi condong kepada Absalom. 2 Samuel 15 ayat 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hai hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Ya, jadi Absalom menjadikan dirinya raja di Hebron. Nah, setelah mendengar itu, sebenarnya Daud bisa saja langsung berperang dengan Absalom, ya. Karena bukannya berarti seluruh rakyat, ya, seluruh tentara itu mendukung Absalom, tidak, ya. Kalau kita lihat Daud malah mengalah, ya. Dia malah lebih baik marikan diri keluar dari Yerusalem. Nah, ketika dia lari dari Yerusalem, 600 pahlawannya ikut bersama Daud, ya. Jadi kalau kita lihat pendukung Daud masih sangat banyak. Dibilang 600 pahlawannya, itu tulis di 2 Samuel 15 ayat 18. Berarti sebenarnya Daud kalau mau mengajukan perang bisa berperang, ya. Seperti itu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia malah dengan kepala terselubung, dengan tidak pakai sendal, dia meninggalkan Yerusalem. Dia meninggalkan Yerusalem dengan menangis seperti itu, ya. Hamba Daud, semua hamba-hamba Daud juga ikut menyeberang sungai Kidron sambil nangis, ya. Jadi ini ada ekspresi yang keaiban, ekspresi aib, penderitaan yang ekstrim, ya. 2 Samuel 15 ayat 23, seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. 2 Samuel 15 ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepala yang bersama-sama dengan dia, masing-masing terselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ya, Sungai Kidron, Bukit Zaitun, ya. Ini gambaran Daud menggambarkan Yesus, ya, ketika malam waktu di hari Kamis, ya, menyeberangi Sungai Kidron dan mendaki Bukit Zaitun, ya. Nah, yang luar biasa, bahkan orang-orang Lewi, imam besar mau mengikuti Daud. Bahkan tabutnya pun dibawa keluar. Coba kita bayangkan, kita sudah belajar kan minggu lalu bagaimana tabutnya sangat susah dibawa, ya. Sampai 2 kali usaha untuk supaya tabut itu bisa masuk ke kota Yerusalem, ya. Tapi tabutnya digotong-gotong lagi, ya, dibawa lagi. Nah, waktu ini Daud tidak mengizinkannya. Suruh mereka, rombongan orang Lewi itu suruh pulang, suruh balik ke Yerusalem, ya. Daud takut karena apa? Kemuliaan Tuhan itu dirusak, ya. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 29 saya bacakan. Dan lihat juga Zadok ada di sana. Zadok itu adalah imam besar, ya. Beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah, ya. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Abiatar juga imam. 2 imam besar mengikuti Daud, ya. Seperti itu. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Jadi kalau kita baca ini, sepertinya seakan-akan pendukung Daud sangat banyak. Pahlawannya, orang-orang Lewi, bahkan kelihatannya tabut pun ikut kepada Daud, ya. Bisa saja Daud merasa, wah, dirinya ini benar, ya, seperti begitu. Tapi tidak, ya. Kita lihat, ya, Daud tidak mau seperti demikian, ya. Daud mengalah, ya, tidak mau berperang dengan Absalom, ya. Nah, tapi kemudian Daud kan punya penasehat, ya, yang bernama Ahitofel, ya. Ini
ada masih hubungan dengan Batsheba, ya kan? Jadi Ahitofel itu ternyata dia mendukung Absalom. Ya. Jadi ketika Daud mendengar, wah, penasihatnya aja mendukung Absalom, ya maka Daud berdoa apa? Gagalkanlah kiranya nasihat Ahit ketika Daud dan rombongannya itu meninggalkan Yerusalem, ya. Di samping itu ada satu orang yang sangat-sangat mengesalkan yang bernama Simei. Simei ini ya saja mengutuk, melemparnya dengan batu. Ikutin Daud sepanjang pelarian itu, ya. Sampai-sampai Abisai, ya panglima Daud itu sudah tidak tahan dengan perbuatan Simei dan mau bunuh Simei, ya, tapi Daud melarang dia. Ya. 2 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Sambil Daud dihina Simei, ya, Daud semakin apa? Semakin dia bertobat lagi. Semua dia langsung flashback, dia ingat bagaimana pemberontakan Absalom ini benar-benar adalah hukuman Tuhan atas dosa dan kejahatannya. Jadi meskipun di masa lalu, ya, ketika ditegur sama Nathan, dia sudah bertobat dengan air mata, ya. Tapi kemudian ketika ada pemberontakan Absalom, dia bertobat lagi. Dia melarikan diri dari Absalom, bukan dari kejaran Saul. Karena kejaran Saul itu sebenarnya masih apa ya, eksternal kita bilang, ya kan. Tapi kalau masalah Absalom itu kan masalah keluarga, masalah internal pasti lebih sakit hati, ya. Kalau punya problem di dalam keluarga sendiri pasti lebih sakit hatinya daripada problem eksternal, seperti itu. Ditambah lagi dengan penghinaan dari Simei dan juga orang-orang. Ya. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini ada kata-kata, banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Coba kalau kita pikir, ya, Daud ini adalah orang Tuhan, kan? Kita melihat masa muda Daud, ya, yang sepertinya dijaga sama Tuhan di dalam pelarian dia, kemudian dia menjadi raja yang hebat. Setiap kali dia berperang dia menang, ya. Kita sebagai penonton melihat dan kemudian terjadi masalah yang seperti ini, kita ngomong apa tentang Daud, ya. Mungkin banyak orang yang mencelakan, tuh kan Daud, ya kan, menuding-nuding Daud. Oh, itu Daud yang dosanya mungkin dia ada dosa lagi banyak. Jadi apa? Sebagai kayak bahan gosip, ya, bahan bicara, karena ini Daud dibegituin sama anaknya sendiri. Ini pasti nih dia dosanya ini seperti itu. Wah, ini ketimpa. Kita biasanya orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang yang tidak ada iman, pasti ketika dia bergosip, dia bicara seperti begitu. Tapi kalau kita lihat, ya, padahal Daud sudah bertobat ketika Nabi Nathan menegur Daud, ya kan? Dan kita lihat, ya, bahkan masalah sampai-sampai dikatakan bahwa Daud orang benar kecuali masalah Uria. Jadi seakan-akan tanda kutip dia hanya punya dosa satu tentang masalah Uria ini, seperti itu, ya kan? Tapi kita lihat bagaimana di sini Daud itu dipoles lagi sama Tuhan, ya. Ketika ada masalah dengan Absalom ini, Daud semakin bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi dosa-dosa yang mungkin tadinya masih tersembunyi di dalam itu dikorek lagi, dibuka lagi, dan dia mencari kasih karunia Tuhan. Seperti itu. Ya. Mazmur 63 adalah ketika Daud ada di padang gurun Yehuda sambil melarikan diri dari Absalom. Dikatakannya bahwa keadaan Daud ketika melarikan diri itu seperti apa? Tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ya. Daud ini sangat merindukan Tuhan. Ya. Nah, tapi kalau kita baca ayat berikutnya, yang luar biasa, di masa penderitaan Daud yang begitu ekstrim, dia bilang apa?
jiwa dia dipuaskan dengan sumsum dan lemak. Dia sukacita dia meluap-luap. Jadi dia terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan di pagi hari, memuji Tuhan di malam hari. Ya, dia mengaku bahwa dia sangat bersukacita karena Tuhan terus pegang dia. Memegang dia dengan menopang dengan erat tangan kanannya. Ya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya. Jadi di masa pelariannya ini, ya, Daud malah hatinya jiwa dia dipuaskan, ya, bersukacita, memuji-muji Tuhan. Ini betapa luar biasanya, yang sangat sulit, ya, sangat sulit untuk mungkin kita bisa ikutin seperti Daud. Ya. Bagaimana ketika kita lagi ada kesusahan, penderitaan, itu kita bisa seperti merasakan jiwa kita dipuaskan dengan sumsum dan lemak. Ya. Jadi ini iman Daud itu sangat luar biasa, yang mana Daud itu bisa berserah kepada Tuhan, bisa tidur dengan nyenyak. Kita kalau ada masalah nggak bisa tidur, ya. Tapi Daud bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Daud menulis Mazmur pasal 3, dikatakan Daud tidak takut dan percaya bahwa Allah akan mengangkat mukanya lagi. Ya. Dan dia sangat merindukan bait suci. Ya. Dia bilang dia tidak berhenti berdoa menghadap ke arah gunungnya, yaitu Yerusalem. Ya, bait sucinya kan ada di Yerusalem. Ya. Ayat 6-7, bisa tidur pulas tanpa cemas. Ya. Hatinya tetap damai. Ini iman Daud yang luar biasa. Ya. Kalau kita baca Mazmur sepertinya gampang, tapi ini sangat-sangat sulit untuk dilakukan oleh kita. Ya. Seperti itu. Setelah Absalom menjadi raja, ya, Absalom ini memperkosa gundik-gundik Daud di muka umum, ya, sesuai hukuman yang dijatuhkan lewat Nabi Nathan. Ya. Nah, Ahitofel, ya, penasehat Daud yang akhirnya mengikuti Absalom, ya, dia kasih nasihat sama Absalom, serang Daud segera saat ini juga. Nah, tapi Absalom dia nanya lagi sama Husai, teman Daud, menurut kamu bagaimana? Nah, Husai dia cerdik, ya, dia bilang apa? Kita harus kumpulin dulu semua tentara, pasukan, baru kemudian kita serang Daud. Jadi kita lihat bagaimana Husai ini mau membantu Daud, ya. Jadi dengan Husai bilang kumpulkan seluruh pasukan, itu memberikan Daud waktu untuk lari, untuk menyeberangi Sungai Yordan. Nah, Ahitofel yang merasa nasihatnya tidak dihiraukan, dia pulang kampung dan bunuh diri. Jadi ini adalah jawaban dari doa Daud supaya nasihat Ahitofel ini gagal. Kemudian pada akhirnya setelah mengumpulkan semua pasukan, kemudian berperang pasukan Absalom dan pasukan Daud. Nah, kita lihat setelah berhadapan, kemudian pasukan Daud ini mengalahkan pasukan Absalom, dan Absalom kemudian melarikan diri dengan menaiki bagal, rambutnya tersangkut pada pohon terbantin. Nah, sebelumnya, ya, Daud sudah berpesan sama panglimanya, jangan bunuh Absalom, ya, jangan bunuh Absalom. Tapi ketika Yoab melihat Absalom itu tersangkut, ya, dia tidak mau mendengarkan permintaan permohonan Daud. Ya, dia tusuk dada Absalom dengan 3 lembing. Ya, kemudian 10 orang, ya, memukulinya sampai mati. Ya, mayatnya dilempar, kemudian didirikan timbunan batu yang besar. Seperti itu. Jadi kita lihat bahwa ketika Absalom mati, ya, tidak ada yang menjaga, yang meneruskan namanya. Kenapa? Karena 3 anak-anak laki sudah mati, ya, sudah mati terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini yang menyedihkan adalah Daud ketika mendengar Absalom mati bukannya sukacita, tapi dia justru meratap sangat keras. Sehingga yang tadinya hari kemenangan menjadi hari perkabungan. Ya. Jadi Absalom ini yang benar-benar anak yang durhaka, ya, sudah membunuh kakaknya, sudah merampas takhta ayahnya,
memperkosa, gundik-gundik ayahnya dan juga mau bunuh ayahnya, malah Daud meratapinya. Ya, bahkan Daud sampai bilang dia sampai rela kalau dia mengganti nyawa dia mengganti Absalom seperti itu. Ya, jadi kita lihat penampilan Daud dengan Absalom ini mengingatkan kita pada penampilan Yesus Kristus kan, yang terus-menerus berdoa bagi kita semua, juga bagi orang yang apa? Bagi orang-orang yang melempari hinaan, penghinaan ya, yang memukuli dia ya ketika di atas kayu salib ya, sambil mengalirkan darahnya seperti itu ya. Jadi sekarang pun Yesus masih terus-menerus berdoa dengan air mata di sebelah kanan takhta Allah untuk siapa? Untuk kita yang seperti Absalom ini ya, yang sering sekali kita durhaka kepada Allah Bapa kita ya. Nama Absalom artinya ayah damai ya. Nah, Daud merupakan ayah damai yang tidak berubah bagi Absalom. Kesimpulan, orang-orang yang menyambut Daud. Jadi kemudian setelah itu kemudian Daud kembali ke Yerusalem. Nah, ketika kembali ke Yerusalem, ada orang-orang yang menyambut Daud. Yang pertama, Shimei. Shimei ini kan tadinya yang mengutuki Daud, yang melempari Daud. Tapi dia yang menyongsong Daud dan minta ampun sama Daud. Jadi kita lihat bahwa Shimei ini adalah orang oportunis, ya, penuh kepalsuan. Tapi Daud saat itu mau mengampuni Shimei, ya, dan tidak mau membunuh Shimei. Tapi nanti pada akhirnya Shimei mati ya oleh Salomo ya. Nanti kalau kita baca Salomo. Kemudian yang kedua, siapa yang menyambut Daud yaitu anaknya Yonatan yang bernama Mephiboset. Ya. Nah, Mephiboset ini ya, dia ikut memikul mengambil bagian dari penderitaan Daud. Ya, jadi ketika Daud melarikan diri, dia juga tidak membersihkan diri dia dan juga mencemaskan Daud. Jadi kita lihat bahwa Mephiboset ini memiliki hati yang membara dan dia adalah orang yang setia kepada Daud. Ya, jadi Mephiboset ini adalah anaknya Yonatan, ya, dan satu-satunya yang selamat dari rumah tangga Saul. Ya, jadi kita lihat ya, kenapa ya kita itu setiap biasanya 40 hari sebelum Paskah kan kita juga berpuasa ya. Kita untuk turut ambil bagian dari kesengsaraan Yesus kan seperti demikian. Begitupun juga Mephiboset ya. Jadi dia tidak mencuci pakaiannya, tidak membersihkan kakinya, dia mencemaskan Daud, mengambil bagian dari penderitaan Daud. Nah, kemudian yang ketiga adalah Barzilai. Nah, siapa itu Barzilai? Barzilai ya dengan dua orang temannya yaitu Sobi dan Makir, dia ini membantu Daud ketika lagi melarikan diri. Coba kita lihat, sebenarnya sangat berbahaya membantu Daud karena dia dalam kondisi melarikan diri ya. Dia bisa aja dia dan keluarganya pun dibunuh oleh Absalom ya kan. Saya baca ayatnya 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogilim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Jadi kita lihat Barzilai ini ketika Daud dan rombongannya itu melarikan diri, pasti tidak membawa bekal yang banyak. Nama juga melarikan diri ketika lagi pemberontakan seperti itu pasti buru-buru, bahkan sampai tidak berkasut dikatakannya seperti itu. Ya. Dan karena berhari-hari dan sangat melelahkan, sangat capek, itu kemudian pasti tidak ada makanan. Ya. Nah, Barzilai ini dia datang membawa ini semua. Ya. Kita lihat ya, kan Alkitab berkata bahwa semua pekerjaan Tuhan itu kalau ditulis ya dunia pun tidak muat ya. Tapi kenapa masalah kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil pun tetap harus ditulis. Ya kita lihat bahwa
Tuhan itu sampai mencatat hal-hal yang kecil-kecil, orang-orang yang telah membantu umatnya seperti itu. Kita lihat Barzilai ini, ya, dia sebenarnya adalah orang kaya, ya. Tapi meskipun dia orang kaya, belum tentu orang itu mau kan kasih membantu orang lain, apalagi membantu orang yang sedang lari seperti itu, ya. Jadi berarti Barzilai ini adalah orang yang murah hati, ya. Dan Daud melihat Barzilai sudah menyambut dia dan juga sudah membantu dia selama pelarian. Daud itu bilang sama Barzilai, aku akan pelihara kamu di Yerusalem. Tapi kemudian Barzilai bilang, enggak usahlah, saya sudah tua, udah usia 80 tahun, ya, tidak perlu. Ya. Dia bilang, biarlah ini Kimham anakku yang melayani raja. Nah, Barzilai itu artinya Iron Man, manusia besi yang kuat. Ya. Nah, Barzilai bisa memberikan bantuan yang begitu besar kepada Daud karena apa? Nomor satu, ia takut akan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ia memiliki kasih di hatinya terhadap hamba yang dipilih Allah. Karena dia tahu bahwa yang hambanya Tuhan itu adalah yang dipilih sama Tuhan sebagai raja adalah Daud, bukan Absalom. Ya. Dan kemudian yang ketiga, Barzilai nggak mau minta kompensasi apapun atas jasa-jasa dia. Ya. Seperti itu. Dia hanya membantu hambanya Allah dan nggak mau menyusahkan. Ya. Karena dia sudah tua, aku nggak usah dipelihara sama, itu namanya menyusahkan, tidak usah. Dia tidak minta imbalan apapun. Jadi kita lihat, ya, bahwa Barzilai ini dia punya iman yang baik, ya, iman yang dan juga perbuatannya agung tanpa ada ketamakan, ya, seperti itu. Dan kiranya kita pun dapat menjadi orang beriman seperti Barzilai yang bisa menggenapi kehendak Tuhan, yang bisa memberikan pertolongan kepada hamba Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang dari sorga, kami mohon pengampunan Bapa atas belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami pun Bapa kadang seperti Absalom yang penuh dengan amarah, yang penuh dengan kecewaan. Dan kami hanya menyimpannya dalam hati, mengambil keputusan sendiri dan membenarkan diri kami tanpa menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa. Bapa, semua luka, amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang didiamkan berturut-turut ini Bapa, pada akhirnya bisa menjadi racun yang merusak diri kami, dan kami pun dapat dipakai menjadi alat iblis. Bapa, kiranya Engkau ampunilah atas segala dosa-dosa kami ini. Dan Bapa, ampunilah atas ketidakpercayaan pada kuasa Bapa. Dosa yang mana kami tidak menyerahkan diri kepada Bapa. Kiranya Bapa dalam sisa hidup kami dapat hidup dengan berserah kepada Bapa. Kami bisa hidup seperti Barzilai secara rohania, yang dengan percaya dengan iman yang teguh, yang bisa memberikan bantuan dengan tanpa pamrih. Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bu Alida, boleh nanya ya sedikit? Iya, Bu. Bu, Absalom memang nggak diceritakan ya. Tiba-tiba dia kenapa sih alasannya memberontak? Apa karena kasusnya Tamar yang didiamkan oleh si Daud? Atau memang karena dia merasa bahwa dia tuh pantas gitu untuk jadi raja begitu? Karena dia memang keturunan kakeknya juga raja toh di Gesur gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat istri-istri Daud juga kebanyakan ambil dari princess-princess ya Bu ya. Dari raja-raja yang lain ya Bu ya. Dari anak-anak raja yang lain ya Bu ya. Oh sorry, ini kita ngomong Daud ya, kita ngomong Salomo lagi. Aduh, maafkan saya. Oke, Absalom ya. Kita lihat ya, Absalom ini memang di Alkitab tidak dibilang alasannya kenapa dia itu, alasan utamanya kenapa dia memberontak dan mau jadi raja, ya. Tapi kalau kita lihat Absalom tidak bertemu dengan Daud. Jadi Absalom itu setelah 2 tahun di Yerusalem pun belum ketemu sama Daud setelah 2 tahun, Bu. Sampai akhirnya Absalom itu bilang sama Yoab, dia membakar pada ladang Yoab itu, kenapa aku belum ketemu sama ayahku sebetulnya. Jadi dia udah rasanya udah hati udah kesal begitu seperti itu. Ada kekesalan dia gitu. Kok
ayahku belum nyambut aku nih, aku udah 2 tahun di kota yang sama, di kota Yerusalem seperti itu, ya kan? Dan seperti itu, eh, kalau kita lihat di ayat dikatakan Absalom ini sangat 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 rupawan ya penampilannya ya katanya ya. Iya, jadi dia nih sebenarnya kan Bu, maksud saya gini, dia ini tidak mencontoh kepada Daud yang memang menunggu waktu Tuhan ya, karena memang dia kan dipilih, jadi mutlak itu apa? Daud tuh kan saleh Bu, maksudnya. Walaupun cerita Bathsheba nih bikin gergetan gitu di ada di tengah-tengah. Saya kalau baca bagian ini kesel Kok begitu. masih tidak mulus ya gitu ya misalnya ya. Kesel gitu. Tapi ya memang itu yang harus yang sudah terjadi begitu. Maksudnya kan diceritakan untuk peringatan buat kita. Namun tuh maksud saya eh, pribadi Daud tuh banyak banyak keindahannya gitu loh, positifnya gitu loh Bu untuk contoh kita. Nah, maksud saya si Absalom kan pasti paham gitu Bu bahwa Daud itu tuh nggak sembrono-sembrono amat jadi raja itu karena dasarnya adalah pilihan Tuhan begitu. Penetapan Tuhan. Kan Tuhan sendiri yang bilang kalau raja-raja Israel itu dia yang boleh pilih gitu. Hak prerogatif Tuhan memilih begitu. Nah, karena Tuhan memang milih orang yang berkenan kepadanya. Apa Absalom nggak ngerti begitu hal itu sampai dia berontak begitu atau karena dia rasa kesombongan ya. Kata kita bab apa sih gede rasa gitu GR. Kalau saya lihatnya begini Bu, kalau saya lihatnya begini. Absalom itu bisa menjadi jahat itu karena kata-kata yang tadi saya bilang. Dia mendiamkan, dia benci amarah dia tuh terpendam, ya kan? Benci dan amarah dia terpendam itu kalau menurut eh, apa dulu pendeta senior pernah bilang itu sama dosa besarnya Bu, dengan membunuh, dengan mencuri seperti itu sama. Kenapa? Kalau sama, misalkan hari ini ketika kita marah sama seseorang, ya, kita benci sama seseorang, tapi kita tidak berdoa kepada Tuhan untuk supaya rasanya kebencian ini tolong Tuhan bantu saya untuk buang, angkat ini supaya saya tidak rasa benci ya kan seperti itu. Tapi Absalom tidak menyerahkan itu kepada Tuhan. Dia bilang apa? Didiamkan, didiamkan. Nah, didiamkan itu menjadi menjadi kanker itu, Bu. Itu yang membuat dia dapat dipakai sama iblis. Itu dia, Absalom itu. Bisa dipakai sebagai iblis dan itu menjadi kemana-mana. Jadi bukan hanya sekedar membunuh Amnon, tapi dia mau lebih lagi, yaitu mau menjadi raja sebelum waktunya. Bukan hanya Absalom, nanti kita belajar mengenai si Adonia. Adonia juga mau jadi raja sebelum waktunya, kan seperti itu. Ya kan? Dan kenapa lagi? Karena ini juga dipakai untuk apa? Penggenapan lagi kan? Penggenapan dari hukuman Daud, ya kan? Yang mana itu semua harus terjadi. Apa yang Absalom lakukan itu kan penggenapan dari hukuman yang Nabi Nathan sampaikan kan Bu. Jadi Iya. jadi Nabi Nathan bilang karena kamu diam-diam ngambil istri orang dan sekarang ada nanti yang akan membunuh istri kamu di siang bolong gitu, seperti itu. Dan itu kan terjadi oleh Absalom gitu seperti itu. Iya, ini jadi kayak seperti Kain kan Bu, udah diingeti, diperingatkan, tapi dia kan malah dia piara dosanya begitu, no? Eh, Nggak persis sama sih, Tidak karena persis sama sih sebenarnya ya. Tapi maksud saya dia itu kebencian Absalom itu kan kita bilang kan amarah itu tidak boleh sampai 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 malam, ingat nggak di Alkitab itu bilang apa? Karena amarah itu yang membuat kita menjadi alat yang dipakai oleh setan gitu aja. Nah, jadi Absalom ini sumbernya adalah karena amarah dia itu tidak bisa dilepas. ya Bu, paham Bu.
Oke, Bu. Silakan teman-teman yang lain. Dan karena Absalom itu perawakannya kelihatannya baik ya, apa katanya sangat cakap ya, katanya seperti itu, ganteng berarti ya, ganteng tinggi ya kan, dan kemudian ngomongnya dia manis, dia mencuri hati rakyat ya kan, seperti itu ya, dengan maka dengan muslihatnya seperti itu ya, jadi dia mau mencuri hati rakyat dan dia pada akhirnya mau jadikan diri dia menjadi raja. Jadi Absalom ini sebenarnya gambaran kita semua ya. Kita lihat hati Daud yang begitu menyayangi Absalom ya. Tapi walaupun Absalom mau membunuh dia tapi tetap mengampuni Absalom ya. Nah, itu kan seperti Yesus kan. Daud itu gambaran Yesus kan. Dan Absalom ini adalah kita semua orang berdosa kan. Iya, Bu. Buat saya jelas sih, Bu. Cuman tadinya saya cuma bertanya-tanya kenapa nih Absalom tiba-tiba, bukan Tidak tiba-tiba sebenarnya. Tidak tiba-tiba, tapi di situ ada satu ayat yang mengatakan bahwa Amnon tidak berkata-kata yang baik dan jahat, dan dia merancangkan pembalasannya, berarti dia itu tidak menyerahkan masalah dia itu kepada Tuhan gitu. Dia mendiamkan di hati dia. Jadi ibaratnya mengembangbiakan gitu loh, amarah itu gitu loh. Iya, jadi kayak cancer jadinya. Jadi kanker seperti itu. Hari ini juga sama. Kalau kita lagi ada, cuma yang satu hal yang saya lagi kagum sama Dot itu, kok dibilang dia bisa tidur pulas, dia bisa nyenyak, dia bisa bersuka cita di dalam masa penderitaan dia yang luar biasa, itu sangat susah ya. Susah sekali punya iman yang luar biasa seperti itu. Iya, Bu. Itulah yang luar biasa dari Daud, Bu. Jadi teladan buat kita. Iya. Tapi di situ ada satu ayat juga yang Mazmur yang bilang bahwa orang-orang tuh menuding dia gitu kan. Jadi makanya kita sekarang juga berhati-hati ya. Ketika kita melihat, misalkan kita melihat ya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang beriman gitu ya, lagi dilanda kesusahan, dilanda musibah ya. Kita nggak boleh asal main hakim. Kita nggak bisa main, oh dia itu. Kita harus tutup mulut. Kita harus tutup mulut, kita harus berdoa. Kita harus menjadi seperti Barsilai ya. Kita harus ikut berdoa karena kita tidak tahu ada pekerjaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan kepada orang tersebut. Iya, jadi supaya jangan kita berdosa, no, Bu. Iya, Juga. iya, iya kan. Siapa tahu memang Tuhan lagi kerjakan sesuatu ya, begitu Iya, kan? maksud saya begitu. Karena kalau kita sendiri sekarang, kalau kita jadi penonton nih, jadi rakyat, coba kalau kita lihat seperti adegan gitu, kita pikirnya seperti apa kalau kita tidak ada iman? Mencela lah, Bu. Udah pasti mencela, ya kan? Itu pasti nih, dia punya dosa apa nih? Sampai apa-apalah, pokoknya omongan kita lah yang seperti itu, ya kan? Tuh biarnya dia kabur ya, seperti kita, seperti kayak si Mei, ya kan? Ikut-ikut mengutuk, ikut-ikut itu, ya. Apalagi Padahal kan apa? teringat, apalagi teringat tuh ada Ahitofel yang memang opanya si Batseba, ada mungkin rasa dendam juga. Nah, tuh. Iya, iya Nah, seperti itu, ya kan? Lagi pikir-pikir, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi apa kita bisa bayangkan sebenarnya kalau kita sebagai rakyat di situ nonton dalam cerita itu, kita pasti bisa ikut-ikutan menuding Daud kan. Padahal ternyata ada pemeliharaan Tuhan, ya seperti itu. Jadi dari sini kita lihat bahwa sangat sulit ya. Kita tidak usah ikut campur dengan urusannya. Jadi ketika kita harus ikut bantu doa ya, ikut bantu doa. Ketika
teman-teman satu iman kita sedang ada musibah, ada masalah apapun ya, tidak boleh menghakimi gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Pelajaran penting juga buat saya. Jaga mulut. Ya, itu dia maksudnya. Kalau kita nggak jaga mulut, kita seperti si Mei. Ya, oportunistis. Iya. Ya, silakan Ada, teman-teman. Ya, Bu, ada silakan. pertanyaan lain ya? Karena ini mudah, nggak ada yang rumit. Saya sudah, Bu. Nggak Ya, tahu teman yang lain. Ya, kita tutup dengan doa Bapa kami. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, siap, Bu. ya. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan ampun seperti kami. Dan boleh. Terima kasih banyak, Bu Alida. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Mari, Kasih selamat Bu malam. Alida. Selamat malam. Mari, yuk. Saya pamit ya, Ibu. Thank you ya, Bu. Semua Tuhan memberkati. Iya, Tuhan memberkati semuanya. Bye. Saya pamit ya, Bu.